Ya, seperti yang kita ketahui bersama Egan bahwa hingga kini Kejaksaan Agung masih dalam proses penyelidikan, belum sampai atau belum menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini karena diketahui bahwa penyelidik masih menunggu atau masih memerlukan keterangan dari aktor lain yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Riza Khalid. Penyelidik juga akan nantinya memeriksa saksi lain, di mana saksi-saksi tersebut yang disebutkan dalam rekaman suara yang berada dalam percakapan rekaman suara tersebut, diantaranya adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan juga Deputi 1 Staf Kepresidenan yaitu Darmawan Prasojo. Kejaksaan Agung juga nanti akan meminta lagi keterangan tambahan dari Ma'ruf Syamsuddin untuk mencocokkan transkrip pembicaraan dengan rekaman. Hingga saat ini kami pun masih menunggu apakah nanti status dari kasus Papa Minta Saham ini akan dinaikkan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan oleh penyelidik Kejaksaan Agung, karena apabila kita melihat di sini sudah ada 2 alat bukti yang dikantongi oleh Kejaksaan Agung, di mana diantaranya adalah rekaman pembicaraan dan juga berdasarkan keterangan dari saksi yang telah diperiksa. Dan masih berkaitan hal tersebut, Egan, Kejaksaan Agung semakin gencar mengusut kasus pencatutan nama presiden yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Setelah memeriksa Sekretaris Setia Novanto, penyidik Kejaksaan Agung segera memeriksa Riza Khalid. Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan pemanggilan Riza Khalid sangat penting sebab pengusaha migas itu dinilai punya peran dominan dalam pertemuan bersama Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Ma'ruf Syamsuddin. Jaksa Agung berharap Riza Khalid segera kembali ke Indonesia. Prasetyo menambahkan Kejaksaan Agung akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan Riza Khalid jika yang bersangkutan tidak kooperatif. Berikut pernyataan dari Jaksa Agung HM Prasetyo. Dia kan termasuk salah satu pihak yang nantinya kita minta pertanggungjawabkan dalam pembicaraannya itu. Kalau kami mengatakan tidak perlu, kita sangat perlu. Karena dialah yang dominan. Kita nyatakan sebagai pihak yang bermufakat untuk melakukan kejahatan. Dan tentunya kita sangat berharap Riza Khalid itu mau datang ketika dipanggil. Itu salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap warga negara yang baik. Ya, Egan, masih berkaitan dengan kasus yang sama, Kejaksaan Agung segera memanggil Ketua DPR Setia Novanto untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus pembicaraan ilegal yang diduga dilakukan dirinya. Kejaksaan Agung akan meminta izin dari Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Novanto. Kejaksaan Agung segera memanggil Ketua DPR RI Setia Novanto untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus pemufakatan jahat yang diduga dilakukan dirinya. Kejaksaan Agung berharap Setia Novanto segera datang untuk memberikan keterangan di Kejaksaan Agung agar kasus yang diduga melibatkan dirinya bisa naik ke penyidikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa Sekretaris Pribadi Ketua DPR Setia Novanto, Dina, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Armin Syah mengatakan pihaknya memeriksa Dina karena ia merupakan orang yang ditugaskan Setia Novanto memesan ruang pertemuan di Hotel Ritz-Carlton. Kalau pertemuan ya kita tahu, kan siapa yang pesan ruangan kan, siapa yang bayar kan. Yang memesan berarti si Sekretaris Setnov ya Pak? Nanti masih kita cocokkan deh ya, yang ngajak ketemu, yang mesen. Itu kan nanti jadikan petunjuk-petunjuk gitu loh, bahwa yang punya inisiatif itu siapa. Kan gitu. Ini kan panjang dan namanya dalam penyelidikan ya. Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD Junimat Girsa mengatakan tidak mempermasalahkan jika Kejaksaan Agung menangani kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Setia Novanto. Junimat Girsa mengatakan meskipun kasus ini juga ditangani oleh Kejaksaan Agung, namun MKD tetap akan mengambil keputusan sendiri sesuai mekanisme MKD. Tadi putusan mengatakan yang pertama tidak memerlukan lagi keterangan dari saksi Muhammad Riza Khalid. Yang kedua, alat bukti rekaman original
tidak diperlukan lagi karena memang tidak bisa didapatkan. Karena saudara Maruf sudah bikin surat pernyataan, ya tidak setuju untuk meminjamkan kepada siapapun kecuali kepada Kejagung. Oleh karena itu tadi rapat internal memutuskan konsinyering hari Rabu jam 1. Masing-masing anggota bikin pertimbangan hukum. Ya, selanjutnya membuat keputusan hukum dalam bentuk etika. Ya, nanti setelah konsinyering kita akan bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hari Rabu langsung kita bacakan. Hingga saat ini belum bisa dipastikan tingkat sanksi yang akan dijatuhkan kepada Setia Novanto. Meskipun Setia pernah mendapatkan sanksi ringan dalam kasus kunjungan ke kampanye Donald Trump di Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1. Demikian informasi dari Kejaksaan Agung, kita kembalikan ke studio. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Tika Beremau langsung dari Kejaksaan Agung.